Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridho Amri selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah dan PowerPoint tanpa halangan suatu apapun. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami kelompok 2 yang beranggotakan Yasmin Nurrida dengan NIM 215231082, absen 2, Azizul Wahidah dengan NIM 215231098, absen 18, dan Aulia Maulanda dengan NIM 215231119, absen 39. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Abdullah bin Abu Huwafah At-Tamimi atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq lahir di Mekah pada tanggal 27 Oktober 573 Masehi. Ia merupakan salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat setia Nabi, dan khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Pengangkatannya menjadi khalifah berawal ketika Rasulullah sakit hingga menjelang ajalnya. Dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Segera setelah kematian Nabi tahun 632 Masehi, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin di Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pimpinan baru umat Islam atau khalifah Islam. Ada 4 materi yang akan kami sampaikan dalam video ini. Yang pertama yaitu sifat dan kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu pola pemerintahan, ekspansi wilayah, dan terakhir peradaban yang meliputi keilmuan, hukum dan sosial, serta ekonomi. Sifat dan kepribadian. Abu Bakar As-Siddiq memberi teladan tentang pemimpin yang baik. Dalam dirinya menonjol sifat jujur dan bijaksana. Kejujurannya membuat beliau dijuluki dengan sebutan As-Siddiq, yaitu orang yang jujur. Beliau selalu jujur dalam mengemban amanat dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar juga selalu memperhatikan rakyatnya. Beliau memiliki kepribadian hidup yang sangat sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Yang kedua yaitu pemerintahan. Bentuk pemerintahan Abu Bakar bersifat sentral melalui forum musyawarah, menggunakan 3 cabang kekuasaan yaitu sebagai lembaga legislatif, Abu Bakar memutuskan kebijakan pemerintahan, sedangkan tugas-tugas secara yudikatif ia delegasikan kepada para sahabat baik untuk pelaksanaan tugas pemerintahan di Madinah maupun pemerintahan di masing-masing wilayah baik sebagai wali ataupun amir jihad. Selanjutnya, sebagai pihak eksekutif, secara langsung turut menangani dan memberikan persetujuan. Bentuk pemerintahan yang dijalankan Abu Bakar termasuk bentuk pemerintahan yang ideal, yang memberikan ruang bagi rakyat melalui wakilnya dalam majelis syura untuk ikut berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan pemerintah. Yang ketiga tentang ekspansi wilayah.
Perluasan wilayah pada masa Abu Bakar lebih mementingkan perluasan untuk menyebarkan agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq merencanakan penyebarannya ke wilayah yang dikuasai oleh Persia dan Bizantium atau Romawi. Beliau mengirimkan 2 panglima yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Haritsah. Mereka mampu menguasai Hirah dan beberapa kota lainnya yaitu Anbar, Daimatul Jandal, dan Fars. Sedangkan untuk melawan kekuatan bangsa Romawi, Khalifah Abu Bakar memilih 4 panglima Islam terbaik untuk memimpin ribuan pasukan Muslim di 4 wilayah berbeda, yaitu 1. Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus. Yang kedua, Abu Ubaidah bin Jarrah yang ditugaskan di Homs. Dan Amru bin As ditugaskan di Palestina, serta Surahbil bin Hasanah yang ditugaskan di Yordania. Ketika menghadapi pasukan Bizantium, pasukan Islam mengalami kesulitan sehingga Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid menuju Syam. Ketika itu, pasukan Islam berjumlah 18.000, sedangkan pasukan Bizantium berjumlah 240.000 orang. Yang terakhir mengenai peradaban. Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan garis besar politik kebijaksanaan. Fakta historis menunjukkan bahwa pemerintahan Abu Bakar banyak menuai keberhasilan, baik keberhasilan internal maupun eksternal. Terdapat pula nilai-nilai positif dari aspek pendidikan Islam yang diajarkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, misalnya ketegasan, keberanian, kedermawanan, kejujuran, dan lain sebagainya. Peradaban pada masa Abu Bakar As-Siddiq dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu keilmuan. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih seperti pada masa Nabi Muhammad, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, dan lain sebagainya. Selain itu, ketika insiden pemberontakan ke Yamamah, banyak para kufadil Quran yang mati syahid. Kemudian, karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan kepada Khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian, untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Aspek yang kedua yaitu hukum dan sosial. Dalam bidang hukum, ketetapan suatu hukum masih berdasar kepada wahyu, yaitu merujuk kepada Al-Quran. Apabila hukum tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran, maka ia akan beralih merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Dan jika ketentuan hukum tersebut tidak terdapat dalam sunnah, maka ia akan mengundang para sahabat untuk bermusyawarah menetapkannya. Dalam bidang sosial ekonomi, Khalifah Abu Bakar telah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat. Beliau mengelola zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin, dan ghanimah atau harta rampasan perang, serta jizyah dari warga negara non-muslim sebagai sumber pendapatan Baitul Mal. Penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan negara ini dibagikan untuk kesejahteraan para tentara, gaji para pegawai negara, dan kepada rakyat yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Aspek yang ketiga yaitu ekonomi. Abu Bakar As-Siddiq menerapkan beberapa sistem ekonomi. Yang pertama yaitu penerapan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara. Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
Khalifah Abu Bakar melaksanakan kebijakan ekonomi sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau sangat memperhatikan akurasi penghitungan zakat. Hasil penghitungan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal dan langsung didistribusikan seluruhnya pada kaum muslimin. Yang kedua yaitu amanat Baitul Mal. Para sahabat Nabi beranggapan bahwa Baitul Mal adalah amanat Allah. Mereka mengharamkan tindakan penguasa yang menggunakan Baitul Mal untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendistribusian zakat. Selain mendirikan Baitul Mal, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga sangat memperhatikan pemerataan pendistribusian zakat kepada masyarakatnya. Karena beliau merasa zakat adalah salah satu instrumen yang terpenting dalam mensejahterakan rakyatnya. Yang terakhir yaitu administrasi dan organisasi. Pembagian tugas pemerintah kian hari semakin tampak kelihatan dan lebih nyata dari zaman Rasulullah SAW. Aku adalah manusia biasa, dan aku bukanlah manusia yang terbaik di antara kamu. Apabila kalian melihat perbuatanku benar, maka ikutilah aku. Tapi bila kalian melihat perbuatanku salah, maka luruskanlah. Abu Bakar As-Siddiq. Cukup sekian presentasi materi dari kami.